Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Fajri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat tabel biodata, yang mana di sini saya sudah membuat variabelnya, yaitu tabel 1, tabel 2, tabel 3 yang bernilai tabel satunya Rahmat Fajri Sistem Informasi, 2002, 2022, dan kemudian tabel 2 nya bernilai 1 sampai ke 20, dan tabel 3 nya yaitu rantau rapat ujung bandar karya bakti. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2, dan juga bisa menggunakan koma ya teman-teman. Nah, di sini saya mencoba menjalankannya. Oke, kalau tabel belum bisa dihasilkan data dari masing-masing, kita harus melakukan akses nilai. Nah, di sini saya sudah membuat contoh akses nilainya. Cara mengakses nilai dalam tabel biodata di Python. Tabel 1 dan tabel 2, tabel 3-nya sama seperti yang contoh pertama, dan di sini untuk mengakses nilai di dalam tabel gunakan tanda kurung siku beserta indeksnya. Nah, di sini kita panggil menggunakan print seperti biasa, tanda kutip 2-nya. Nah, ini adalah tanda kurung siku. Oke, teman-teman, ini sangat berpengaruh untuk hasilnya. Nah, di sini saya sudah membuat 0 sampai dengan 2, yang mana hasilnya Rahmat Fajri Sistem Informasi. Bagaimana kalau saya ubah jadi 1? Oh sorry, maaf. Kalau dia hanya 0 saja, apa yang dihasilkan? Dia hanya bisa menghasilkan Rahmat Fajri. Nah, di sini saya kembalikan 0 by 2, maka dia akan menghasilkan secara lengkap, yaitu Rahmat Fajri dan sistem informasinya. Nah, kemudian tabel 2 nya itu hanya bisa berisikan angka saja, yaitu saya sudah membuat angkanya 1 sampai 20, dan kemudian tabel 3 nya di sini sudah berisikan rantau terapat ujung bandar karya bakti. Nah, kalau saya buat 0 sampai 2 di tabel 3 nya, dia hanya bisa menghasilkan rantau perapat dan ujung bandar, sedangkan karya baktinya tidak tertulis karena di sini 0 sampai 2 saja. Nah, kalau sampai 3, dia akan secara otomatis lengkap berisikan variabel yang di atasnya ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ritonga. Sini saya akan membuat contoh bagaimana cara mengupdate nilai dalam tabel di Python. Yang pertama, tabel itu tentu tidak berubah, berarti kita dapat memperbaharui dan mengubah dari nilai tabel. Namun juga dapat mengambil bagian dari tabel agar dapat membuat tabel baru. Contohnya tabel 1. Sini Python pemrograman 2001 19 5 dan selanjutnya tabel 2, tabel 3. Buatlah tabel baru sebagai berikut ini. Tabel 4 sama dengan tabel 1 tambah tabel 2. Artinya di sini digabung antara tabel 1 tambah tabel 2. Tabel 1 tambah tabel 2. Artinya ini. Python pemrograman 2001 1995 dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Selanjutnya tupel 3 tambah tupel 1 dan tupel 2 tambah tupel 3. Coba kita jalankan. Nah, di sini hasilnya tupel baru TP4 Python pemrograman 2001 19.5. Artinya dia di sini digabung TP1 tambah TP2. TP5 sama dengan TP3 tambah TP1. TP3-nya di sini mari belajar bersama kami. TP1-nya Python pemrograman 2001. Nah, di hasilnya sini mari belajar bersama kami Python pemrograman 2001-5. Coba di tupel 6 ini kita ubah, kita tambahkan tupel 1, tupel 2 tambah tupel 3. Kita jalankan. Nah, di sini dia hasilnya tupel baru TP6 Python pemrograman 2001 19.5 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mari belajar bersama kami. Artinya di sini kita menggabungkan TP1, TP2, TP3. Ini dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh cara menghapus nilai dalam tupel Python. Jika ingin menghapus, kita menggunakan statement del. Nah, tapi yang di sini kita ganti dengan yang ini. Jadi TP1 sama dengan seperti contoh yang di atas tadi, Python pemrograman 2001 19.5 -5. Selanjutnya tupel 2, tupel 3. Hapus tupel dengan statement del. Del TP1, del TP2, del TP3. Lalu buatlah kembali tupel yang baru dengan elemen yang diinginkan. Di sini TP1 sama dengan harga kuda 2.500. Selanjutnya TP2 harga 2.500 kuda. TP3 sama dengan tersedia kuda 2.500, kuda 2.500. Coba kita jalankan. Nah, setelah menghapus tupel 1, harga kuda 2.500. Jadi TP1, TP2 dan TP3 ini otomatis akan hilang karena diganti, karena di sini kita membuat perintah del dan digantikan dengan yang ini. TP1 sama dengan harga kuda 2.500, TP2 dan TP3. Nah, hasilnya di sini yang keluar yang ini, karena dia digantikan dengan yang ini, bukan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Paman Siregar. Di sini saya akan membahas tentang mampu memahami fungsi tupel pada Python. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa contoh. Nah, langsung saja kita membahas contoh yang pertama, yaitu bagaimana kita menggunakan fungsi line pada tupel. Fungsi line ini yaitu memberikan total panjang tupel. Nah, di sini saya sudah membuat nilai panjang tupel. Nah, ada beberapa nilai. Dan ini nilai tupel, nilai objek, statement line, buka kurung, nilai objeknya 13.
statement lain, panjang tapel yaitu 13. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coba kalau di sini kita hilangkan 9. Maka hasilnya seperti apa? Yaitu kita jalankan. Maka hasilnya itu 12. Nah, nilai statement lain bernilai 12. Oke. Contoh yang kedua yaitu fungsi max pada tapel. Nah, fungsi max ini mencari nilai yang paling besar dari sebuah tapel. Nah, di sini sudah saya buat nilai tapelnya yaitu 40, 50, 60, 70, 90, 170, 45, 55, 65, 30. Nah, nilai statement max buka kurung nilai objeknya bernilai 170 karena statement max-nya nilai yang paling besar dari sebuah tapel yaitu 170. Nah, coba kalau kita ganti di sini kita buat menjadi 200. Maka hasilnya itu seperti apa? Kita jalankan. Nah, maka nilai statement max-nya itu bernilai 200 karena di antara nilai tapel ini nilai yang paling besar yaitu 200. Maka statement max-nya bernilai 200. Oke, contoh yang terakhir yaitu fungsi min. Yang mana fungsi min ini untuk mencari nilai yang lebih kecil dari sebuah tapel. Nah, sini sudah ada nilai tapel. Nah, nilai objek. Statement min buka kurung nilai objeknya bernilai 7. Kenapa bisa 7? Nah, statement min yaitu tugasnya itu untuk mencari nilai yang lebih kecil dari sebuah nilai tapel ini. Nah, di antara nilai tapel ini yang paling kecil yaitu adalah 7. Coba kalau kita ganti menjadi 8. Coba kita jalankan. Maka hasilnya seperti apa? Nah, maka nilai statement min bernilai 8.